Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti kabar adik-adik dahsyat dan luar biasa, bukan? Hari ini kakak sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini juga kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hati kami penuh dengan sukacita. Kami bersyukur atas pertemuan kami yang indah hari ini. Kami dalam keadaan yang baik, itu adalah anugerah bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu firman yang baik untuk pertumbuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Pertobatan Raja yang Jahat. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-33 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Raja Manasye, Raja Yehuda. Adik-adik sekolah minggu, Raja Manasye adalah putra dari Raja Hizkia. Pada saat ia dilantik menjadi raja di Yehuda, ia baru saja berumur 12 tahun. Jadi masih sangat kecil dan belum mengerti banyak hal. Karena pada saat itu Manasye masih anak-anak. Jadi adik-adik, usia Manasye saat dia menjadi raja masih seperti usia adik-adik saat ini. Dan tahukah adik-adik, Hizkia, ayah Manasye sangat mengasihi Tuhan. Ketika Hizkia jatuh sakit, sekarat, dan hampir mati, ternyata Tuhan kembali menyembuhkan Hizkia dan memperpanjang umurnya hingga 15 tahun. Ketika Manasye masih sangat kecil, Hizkia melatih putranya itu, yaitu Manasye, untuk menjadi pemimpin yang baik bagi Yehuda di masa depan. Manasye tahu bahwa ketika orang Asyur mengepung kota Yerusalem, ayahnya Hizkia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan ternyata adik-adik Tuhan datang dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Manasye juga tahu bagaimana ayahnya begitu mengasihi Tuhan. Tindakan ayahnya membersihkan bait suci dan merobohkan tempat-tempat berhala umat Israel dan mendorong umat itu untuk percaya hanya kepada Tuhan saja adalah bukti bahwa Hizkia sangat mengasihi Tuhan Allahnya dan Manasye tahu akan hal itu. Dan saat ayahnya meninggal, Manasye menjabat sebagai raja di Yehuda di usia yang muda. Sekarang ia bebas memerintah sesuai keinginannya. Tetapi tahukah adik-adik, alih-alih mencontoh cara ayahnya memimpin dengan taat kepada Tuhan dan mendengarkan peringatan para nabi, Manasye malah memberontak. Ia meninggalkan Tuhan. Ia juga mendorong orang-orang Yehuda untuk membangun kembali mesbah-mesbah bagi berhala-berhala yang dahulu telah dihancurkan oleh ayahnya Hizkia, dan mesbah-mesbah ini muncul di tempat-tempat yang tinggi di seluruh negeri. Raja Manasye juga membangun patung-patung berhala dan membuat umat Tuhan itu menyembah berhala. Meskipun Tuhan telah melarang umatnya untuk menyembah para allah lain. Namun Manasye tetap membangun sebuah patung untuk menyembah dewa-dewi Asyerah seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu. Walaupun Manasye melihat sendiri bagaimana ayahnya setia dan taat kepada Tuhan dengan tulus, namun yang terjadi kepada Manasye malah sebaliknya. Ia berubah dari yang buruk menjadi sangat buruk. Ia bahkan mendirikan mezbah untuk para dewa-dewa di dalam rumah Tuhan, tempat yang kudus bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkata akan tempat ini bahwa namanya akan tetap tinggal selamanya di sana. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh Manasye semakin menjadi-jadi, yang membuat Tuhan marah kepada Manasye. Tak hanya itu, Manasye juga mempercayai ramalan, telaah, dan sihir. Ia bahkan rela mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk dijadikan korban bakaran.
Apa yang dilakukan oleh Raja Manasye ini sangatlah keji dan jahat di mata Tuhan. Ia tidak segan-segan membunuh orang-orang yang menentang dia, sehingga Yerusalem dibanjiri oleh darah orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, Manasye tercatat sebagai raja terjahat yang pernah memerintah di Yehuda. Tetapi Tuhan itu baik adik-adik. Dengan segala kejahatan Raja Manasye, Tuhan masih mau memperingatkan Manasye dan orang-orang Yehuda. Tetapi sayangnya adik-adik, Manasye dan orang-orang Yehuda malah menolak teguran tersebut. Oleh sebab itu, Tuhan bertindak sebagai hakim bagi mereka. Tuhan membawa panglima tentara Raja Asyur untuk menyerbu negeri itu. Raja Manasye ditangkap dan dibawa ke Babel. Ia diikat dan dipasang kail di hidungnya. Karena Raja Asyur juga menjadi gubernur di Babel, oleh sebab itu Manasye dibawa ke kota ini yang terkenal karena kejahatannya. Selama ia dibuang ke Babel, Manasye dijebloskan ke dalam penjara tahun demi tahun. Dan ini merupakan masa yang sukar bagi Manasye. Pada akhirnya Manasye menyadari semua kesalahannya. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan serta pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kira-kira Tuhan mau mendengarkan permohonan Manasye ini? Walaupun beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa Manasye tidak layak mendapatkan pengampunan, tetapi ternyata Tuhan menerima tobat dan permohonan Manasye ini. Beberapa waktu kemudian, Raja Asyur memutuskan untuk mengembalikan mahkota Raja Manasye dan mengembalikan statusnya sebagai Raja Yehuda. Sesampainya di Yerusalem, ia hidup mentaati hukum Allah. Manasye benar-benar telah bertobat dari dosa-dosanya yang dahulu. Ia menyingkirkan patung-patung berhala yang dahulu pernah ia buat. Tempat-tempat mereka menyembah berhala dirobohkannya. Bait Allah kembali dibersihkannya dan disucikan. Raja Manasye mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Raja Manasye juga mengajak seluruh orang Yehuda untuk melayani Tuhan dan meminta mereka untuk bertobat dan kembali kepada ajaran Tuhan. Namun, walaupun begitu, pengaruh buruk Raja Manasye di masa lalu tidak sepenuhnya hilang dari orang Yehuda. Mereka masih mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit pengorbanan. Raja Manasye memerintah Yehuda selama 55 tahun. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Pertama, Tuhan itu Maha Mengampuni. Raja Manasye adalah raja yang jahat, bahkan raja yang sangat jahat. Tetapi walaupun ia adalah raja yang jahat, ketika ia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, Tuhan mengampuni segala kejahatannya. Jadi, ingat ya adik-adik, ketika kita berbuat salah dan telah berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita mau mengakui kesalahan kita dan memohon belas kasihannya, maka Tuhan akan mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Yang kedua, akibat dari dosa. Walaupun pertobatan Raja Manasye adalah pertobatan yang tulus dan itu sangatlah penting, tetapi ingat ya adik-adik, kesalahan di masa lalu atau dosa-dosa kita akibatnya akan tetap kita rasakan. Kita perhatikan dalam cerita bahwa tidak semua orang Yehuda memiliki pertobatan yang sama. Mereka tetap saja masih beribadah kepada Allah lain. Dan yang ketiga, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Adik-adik, jika suatu hari nanti adik-adik menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Memimpinlah dengan saleh, karena takut akan Tuhan adalah hal yang paling penting. Karena semua yang kita lakukan selama kita memimpin mempengaruhi moral orang-orang yang akan kita pimpin. Jadi, takutlah akan Tuhan ya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.